Bentar, Ya, bentar. ya palsu lagi udah. Kau palsu. Dokter palsu udah. Udah, nol. Zong, udah gak usah bicarakan lagi nih, Saya Zong. lanjutkan ya. Sudah. Ibu keluar. Ibu keluar. Kok nggak bisa? Ini Rasman juga Saya punya keluar. acara kok. Mas. Ibu keluar. Mas, Ibu ini- keluar. Mas, ini imbang, Mas. Rasman juga suruh keluar, Mas. Keluar, suruh Mas, keluar, ini suruh fair. keluar. Rasman suruh keluar. Bang Rasman keluar. Bang Rasman keluar. Rasman keluar. Oke. Bang Rasman Aku keluar. diundang. Bang Rasman Hei, keluar. aku diundang. Hei, udah, aku udah. diundang. Kamu diundang nggak? Bang Rasman. Bang Rasman. Polemik sekaligus kontroversi yang terkait dengan ijazah Pak Jokowi hingga saat ini menjadi satu-satunya berita politik yang selalu trending, mendapatkan respon paling banyak dari berbagai kalangan masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Tapi secara prinsip, ini diskusi terkait dengan ijazah sudah meluber ke berbagai kalangan, yang salah satunya itu dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat yang saya sebut. Ada beberapa indikasi kenapa Partai Demokrat itu selalu dikait-kaitkan dengan ijazah Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira harus kita akui secara terbuka bahwa polemik sekaligus kontroversi yang terkait dengan ijazah Pak Jokowi hingga saat ini menjadi satu-satunya berita politik yang selalu trending, mendapatkan respon paling banyak dari berbagai kalangan masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Bukan hanya telah sukses membelah publik, terlibat pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak, dan seterusnya. Tapi persoalan ijazah ini telah merembet ke berbagai kalangan. Beberapa waktu yang lalu ketika ada rapat dengar pendapat antara DPR dengan kubu pemerintah, ada salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat juga dituding memberikan sindiran terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi jalan ceritanya, ada anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat namanya Benny Kaharman dalam rapat menyebutkan bahwa ada contoh yang baik terkait dengan polemik ijazah, mencontohkan Arsul Sani, hakim Mahkamah Konstitusi yang ijazahnya juga sempat diragukan oleh publik. Tapi Arsul Sani tampil ke publik menunjukkan bahwa ijazahnya asli, ada foto saat wisuda, dan kemudian ada bukti-bukti yang dianggap sebagai penopang bahwa Arsul Sani ijazahnya adalah asli seasli-aslinya. Benny Kaharman mencontohkan persoalan ijazah bisa mencontoh Arsul Sani, tapi kata Benny Kaharman tidak seperti yang lain yang hingga saat ini ijazahnya itu menuai polemik dan kontroversial. Inilah yang kemudian menjadi trigger bagaimana pernyataan Benny Kaharman, seorang politisi Partai Demokrat, sekalipun tidak menyebut siapa pihak lain yang tidak pernah menunjukkan ijazahnya itu, tentu itu dikait-kaitkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa ini dikait-kaitkan? Pertama, indikasinya adalah di berbagai begitu banyak diskusi politik, salah satunya di TV misalnya, kalau kita bicara tentang sindiran Benny Kaharman yang menyebut ada pihak lain yang tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, tidak seperti Arsul Sani, narsumnya pasti ada kalangan-kalangan dari kalangan pembela Jokowi, bisa dari Projo, bisa dari Joman, ataupun dari politisi PSI. Beberapa waktu yang lalu saya berulang kali berkesempatan juga hadir nimbrung ketika bicara tentang soal adanya dugaan politisi Demokrat ini nyinggung juga gitu, ikut-ikut nyenggol terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Narsumnya ada dari Joman seperti misalnya Andi Azwan, ataupun misalnya dari Projo seperti Freddy Damanik, ataupun misalnya itu dari politisi PSI seperti Bestari Barus, kemudian Uki, dan seterusnya. Itu kan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya sekalipun Benny Kaharman tidak pernah memention siapa pihak lain yang tidak menunjukkan ijazahnya itu, dari komposisi pembicara saja itu kan menegaskan bahwa sebenarnya media sekalipun itu bisa menangkap bahwa sebenarnya omongan Benny Kaharman, politisi Partai Demokrat, anggota DPR RI, itu sebenarnya juga ingin menyinggung terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Itu variabel yang pertama. Kenapa kemudian Partai Demokrat belakangan ini selalu dikait-kaitkan, dicocok-cocok logikan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi? Ya variabelnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga muncul pertanyaan, kenapa Partai Demokrat juga dikait-kaitkan dengan ijazah Pak Jokowi? Misalnya di berbagai kesempatan itu selalu dikaitkan karena beberapa waktu yang lalu kita misalnya pernah mendengarkan bagaimana Pak Jokowi mengatakan bahwa ada orang besar yang mengorkestrasi terkait dengan kepentingan ijazah yang selalu dialamatkan Pak Jokowi. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita masih melihat bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir teman-teman. Dan kasus ini ya banyak menyeret tokoh-tokoh teman-teman ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno tadi, bahwa Pak Jokowi pernah mengatakan ya kasus ijazah ini dan juga rencana pemakzulan Gibran itu adalah ya ada agenda politik besar di balik semuanya itu. Dan tentu katanya, kata Pak Jokowi, ada tokoh politik besar
yang ada di belakang itu. Nah, sehingga itu menjadi heboh pada saat itu teman-teman, dan sering sekali dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Dan seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno tadi, ya, karena sejumlah juga pernyataan dari ya kader, ya tokoh-tokoh Partai Demokrat. Nah, teman-teman, ya, kita lihat di sini, ya, akhir-akhir ini heboh mengenai gugatan, ya, alumni UGM yang menggugat ijazah Jokowi kembali menjadi heboh. Nah, di sini dikatakan gugatan ijazah Jokowi kembali heboh. Joman cuma cari sensasi dan pansos. Nah, apakah ini hanya cuma cari sensasi dan pansos seperti yang disampaikan oleh Joman? Nah, kita lihat di sini. Teman-teman, isu mengenai ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah munculnya gugatan baru yang diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Ya, ternyata ini diajukan ke Pengadilan Negeri Solo, teman-teman. Gugatan tersebut langsung menuai perhatian publik dan memancing beragam respon dari berbagai pihak, termasuk relawan Jokowi mania atau Joman. Kelompok relawan pendukung Jokowi itu menilai gugatan terkait ijazah Presiden RI ke-7 tersebut tidak memiliki dasar kuat. Nah, memang teman-teman selalu, ya, Joman ini atau pendukung dari Pak Jokowi ini selalu mengatakan ketika ada gugatan ke Pak Jokowi, maka selalu mereka mengatakan bahwa tidak memiliki dasar kuat dalam hal itu. Nah, alasan mereka, ya, kita lihat, Ketua Joman Andi Aswan bahkan menyebut langkah hukum itu hanya bertujuan mencari popularitas dan perhatian publik. Nah, ternyata bahwa itu hanya sekedar mencari popularitas, ya, dan juga perhatian publik menurut Ketua Joman, yaitu Andi Aswan. Kita tahu rekam jejak Andi Aswan, ya, dia adalah loyalis dari Pak Jokowi yang terus, ya, menjadi garda terdepan dalam khususnya untuk membela kasus ijazah Pak Jokowi. Kemudian menurut Andi, argumentasi yang digunakan penggugat dinilai terlalu dipaksakan dan sulit diterima secara logis. Ya, kenapa sulit diterima secara logis, teman-teman? Ya, ia menilai perkara tersebut lebih bernuansa sensasi dibanding upaya serius mencari kebenaran hukum. Nah, gugatan itu diketahui menyeret sejumlah pihak termasuk Universitas Gadjah Mada dan aparat kepolisian. Bukan hanya Pak Jokowi, teman-teman, tetapi juga menyeret, ya, seperti UGM dan juga aparat kepolisian. Nah, kenapa UGM dan aparat kepolisian bisa terseret dalam gugatan ini? Nah, penggugat mendalilkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum terkait polemik ijazah Jokowi yang selama ini ramai diperbincangkan di ruang publik. Namun Joman mempertanyakan dasar hukum atau legal standing penggugat dalam perkara tersebut. Andi Aswan menilai alasan yang menyebut reputasi kampus menurun akibat isu ijazah Jokowi justru terdengar tidak relevan. Ia juga menanggapi klaim penggugat yang menyebut kesulitan memperoleh klaim karena merupakan alumni UGM. Menurutnya, persoalan profesionalitas seorang pengacara tidak semestinya dikaitkan dengan isu politik maupun nama institusi pendidikan. Ya, Andi menegaskan bahwa jika seseorang mengalami kendala dalam profesinya, maka hal itu seharusnya menjadi evaluasi pribadi, ya, bukan menjadi isu ijazah presiden sebagai alasan utama. Polemik ijazah Jokowi memang bukan pertama kali muncul. Nah, memang teman-teman, ya, polemik ijazah Pak Jokowi ini, ya, terus bergulir beberapa tahun belakangan ini dan sampai sekarang belum juga ada, ya, penyelesaian hukum dalam hal ini. Kita tidak tahu nantinya seperti apa penyelesaian hukum dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, tapi yang penting bahwa, ya, dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini ada yang sudah dipenjara dan sudah keluar, kemudian sekarang ini, ya, Roy Suryo CS sedang dalam status tersangka.
itu akibat dari kasus ijazah Pak Jokowi ini. Tapi yang menjadi herannya adalah walaupun Roy Suryo CS masih tetap jadi tersangka, masih tersangka, maka mereka tetap ya menyuarakan bagaimana dengan ijazah ini. Dan ijazah ini sampai sekarang menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Baik, kita lanjut. Meski begitu, sejumlah proses hukum sebelumnya disebut telah memberikan penjelasan terkait keaslian dokumen pendidikan Jokowi. Ya, artinya ya proses-proses hukum sudah memberikan penjelasan seperti kita ketahui di Barreskrim Polri, ya, kemudian juga yang di Polda Metro Jaya. Nah, tim kuasa hukum Presiden juga sebelumnya telah membantah berbagai tuduhan mengenai ijazah palsu. Mereka menegaskan bahwa isu tersebut pernah diuji melalui jalur hukum dan tidak terbukti sebagaimana tudingan yang berkembang. Di media sosial, gugatan terbaru ini kembali memicu pro dan kontra. Sebagian masyarakat menganggap langkah hukum tersebut merupakan hak warga negara, sementara pihak lain menilai isu itu sengaja terus diangkat demi kepentingan tertentu. Nah, ini ada dua pandangan dalam hal ini, teman-teman, bahwa ya masyarakat yang satu menganggap bahwa proses hukum itu adalah ya jalan terbaik dan itu merupakan hak warga negara. Kemudian ya kelompok lain juga menganggap bahwa isu ini sengaja diangkat terus-menerus ya demi kepentingan tertentu. Nah, kepentingan siapa dalam hal ini? Ya, ini menjadi satu perhatian, ini menjadi satu pertanyaan, dan ini harus ditemukan. Siapa yang berkepentingan dalam hal ini? Kenapa terus diangkat tidak ada bosan-bosannya? Padahal ini sudah masuk ke ranah hukum dan sudah jadi tersangka. Dan yang menjadi herannya juga, ya para tersangka itu juga bebas ya pergi kemana saja, belum juga ditahan. Apakah memang masih belum ada bukti yang sangat kuat atau bagaimana? Nah, tentu orang yang sudah jadi tersangka maka itu sudah dikatakan bersalah, ya pasti itu dikatakan artinya ya bukti-bukti kuat itu sudah ada. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum juga ditahan padahal statusnya sudah jadi tersangka. Baik, kita lanjut. Isu yang menyangkut tokoh nasional juga dinilai mudah berkembang menjadi perdebatan luas di tengah masyarakat. Sampai saat ini proses gugatan di Pengadilan Negeri Solo masih berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Semua pihak pun diminta menghormati jalannya persidangan dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya agar tidak memicu disinformasi di tengah publik. Nah, itu teman-teman tentang kasus ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir, dan kita mengharapkan bahwa kasus ini segera selesai, teman-teman, karena banyak sekali dampak yang terjadi atas kasus ini. Ya, yang pertama dulu tentu ada perpecahan di tengah-tengah masyarakat karena ada kelompok yang pro dengan Pak Jokowi. Ya, kelompok ini mereka meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah yang asli, ya, dan apapun yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu adalah hal kebenaran. Kemudian ada kelompok yang juga kontra, ya, artinya mereka juga ya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Ya, setidaknya ya itu dibuktikan dulu apakah asli atau tidak, dan ini yang mereka tunggu-tunggu ya tentang pembuktian itu, ya, supaya semua terang benderang, semua prosesnya bisa selesai dan secepatnya dan tidak berlarut-larut dalam hal ini. Nah, dengan adanya hal itu maka tentu ini menjadi satu perpecahan di tengah-tengah masyarakat, ya, baik itu perbedaan pendapat dan lain sebagainya, ya, karena sudah lama sekali dan bisa saja tidak terkontrol lagi bagaimana ucapan-ucapan dan komentar-komentar masyarakat mengenai kasus ini. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.